Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia Larasati dari kelas 2 SIB. Pada pertemuan kali ini saya akan mendemokan dan menjelaskan pertemuan 3 untuk laporan 2 dari mata kuliah pemrograman framework yang bertemakan Bina Desa. Di sini saya mendapatkan bagian inventaris dan aset di bagian gas. Dan saya juga akan menjelaskan proses instalasi dari project, inisialisasi Git, dan proses commit hingga checkout. Dan juga saya akan mendemokan passing data view. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu pembuatan project baru. Nah, untuk pembuatan project baru ini, kita sudah harus mendownload Laragon dan Composer. Di sini saya sudah mendownload Laragon dan Composernya. Ini. Lalu langsung saja kita masuk ke Laragon. Kita cek ke PHP extension bahwa zipnya sudah ke checklist dengan benar. Lalu kita masuk ke terminal. Lalu di sini kita untuk membuat project baru kita ketik ini. Lalu untuk pembuatan nama projectnya kita tulis inventaris. Karena saya mendapatkan bagian gas, saya bikin namanya yang gas. Lalu kita enter. Lalu kita tunggu saja sampai selesai. Di sini untuk pembuatan projectnya sudah terbuat. Lalu kita masuk ke VS Code. Kita buka, open folder, lalu ke data, ke amel, ke www. Ini kita buka ke inventaris dia sesuai nama project yang telah kita buat. Select. Lalu kita ke env seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu. Ini kita ganti jadi MySQL. Ini kita hapus tagar-tagarnya. Lalu kita ubah database-nya menjadi inventaris. Setelah itu kita coba jalankan di terminal. Jangan lupa hidupin start Laragon. Sini ada kedetect. Udah, lalu kita di sini database-nya masih error. Kita masuk ke password lagi, kita ke terminal, kita ketik php artisan migrate. Kita enter. Nah, di sini kita pencet yes. Nah, di sini udah keapain database-nya. Lalu kita browser lagi, kita refresh, dan di sini Laravelnya sudah terbuat dengan benar. Nah, untuk langkah yang kedua kita masuk ke instalasi Git. Sebelum masuk ke instalasi Git, saya akan menjelaskan apa itu Git. Git merupakan salah satu version control yang dikembangkan oleh Linus Torvalds, yaitu pembuat Linux di tahun 2005 dan masih populer sampai sekarang. Dan apakah itu fungsi Git? Git ini merupakan sistem yang mencatat setiap perubahan dari waktu ke waktu, dan kita tidak perlu lagi untuk backup atau melakukan backup dengan cara melakukan file zip. Langsung saja kita masuk ke instalasi Git. Nah, untuk instalasi Git kita ketik git scm.com. Nah, di sini udah ada, lalu kita download Windows. Kita download yang Git for Windows X64 setup. Kita tunggu. Nah, di sini udah ke
kita simpan di D sini. Oke, next. Ini kita next aja. Nah, sudah terinstall, kita cek di CMD. Apakah Gitnya ini sudah berhasil kita install atau belum. Instruksinya git min version, kita enter. Nah, di sini sudah keinstall ya, git version 2.51 Windows. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan Git. Nah, untuk langkah pertama kita bisa buka ke VS Code, lalu ke terminal yang tadi, lalu kita ketik git init. Berat di sini dia menjelaskan bahwa Gitnya sudah diinisialisasikan. Lalu kita masuk ke Git status. Di sini kita mengecek bahwa apakah Gitnya sudah diinstal dengan baik, sudah terinstall. Lalu di sini ada tiga kalimat. Yang pertama on branch master, yang berarti bahwa dia tuh on branch master ini memberitahu bahwa posisinya sedang berada di branch utama yang bernama master. Lalu untuk no commit yet ini, dia memberitahu bahwa belum ada commit sama sekali di repositorinya. Lalu untuk unstructured file, di sini dia menjelaskan bahwa file yang baru ini belum ada di repositori. Gimana sih cara memasukkan file ini ke dalam repositorinya? Kita ketik git add titik, lalu kita ketik lagi git status. Nah, di sini kita menampilkan list file di staging area dan siap untuk dicommit ke local repository. Untuk git add ini berarti semua file yang ada di unstructured file ini akan dimasukkan ke staging area ini. Nah, di git status kita sudah lihat list filenya sudah dimasukkan semua. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau ngebatalin file-file yang udah kita masukin ini? Nah, kita coba, kita ketik perintahnya git reset. Kita cek lagi di git status. Nah, dia bakal keluar nih dari si staging area ini, dia bakal keluar ke tempat repository tadi. Coba kita masukkan lagi. Kita git status lagi. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi identitas username dan user email. Nah, gimana sih cara ngelakuinnya? Yang pertama kita ketik perintahnya git config user, git config min local user .name, terus kita ketik nama kita. Lalu kita enter. Terus kita coba lagi, kita ketik gimana sih juga cara yang nampilin email, sama aja. Kita ketik lagi kayak yang name tadi, min local user, tapi kita ganti name-nya jadi email. Kita masukin email kita, amel.gmail.com. Nah, udah. Lalu kita cek di git config list. Nah, di sini sudah memberitahu bahwa username-nya ini username namanya Amel dan user emailnya email yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan menyimpan perubahan ke local repository yang disebut proses commit. Gimana sih cara ngejalaninnya? Kita ketik git commit min m, terus kita ketik apa nih? First kita ketik commit kita. First commit misalnya. Lalu kita enter.
lalu kita enter. Berarti kalau sudah memberitahu create mode ini, berarti dia sudah ke commit. Lalu kita cek di git status. Nah, setelah kita cek di git status, dia akan menampilkan on batch master, nothing to commit, dan working directory clean, yang berarti bahwa di working directory-nya sudah clean atau bersih, dan udah di commit ke git. Lalu untuk melihat riwayat commit yang kita lakukan, kita bisa jalankan dengan git log, lalu enter. Nah, di sini udah dijalankan. Untuk lebih ringkasnya lagi, bisa kita jalankan dengan git log min one line. Nah, di sini udah muncul first commitnya yang tadi kita commit. Nah, untuk di commit yang kedua saya udah melakukan beberapa perubahan. Nah, kita cek di git status, dia di sini melakukan perubahan tapi belum kesimpan. Nah, kita coba simpan dulu di get add. Lalu kita get status. Nah, di sini dia sudah kesimpan. Lalu di sini kita bakalan commit lagi. Di sini kita commit lagi di first passing data. Nah, di sini udah ke commit. Lalu kita cek nah, di sini udah ke ubah jadi yang di headnya tuh yang baru kita tambahin commitnya. Selanjutnya kita akan masuk ke checkout. Nah, untuk menjalankan perintahnya, kita di sini bisa ketik git checkout, terus kita copy ID-nya, enter. Nah, di sini dia memberitahu bahwa headnya ada di head yang kita masukin, data ID yang kita masukin tadi berada di head. Kita coba di git status. Dia menampilkan head detect at ID-nya. Lalu kita coba ke git checkout master. Nah, dia sudah memberikan output bahwa switch to batch ke master. Kita cek di git log min one line. Nah, kode yang kita masukin tadi sudah berada di ID yang kita masukin tadi sudah berada di master ya, berarti. Nah, itulah beberapa contoh penerapan Git yang sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang passing data yang ada di project saya. Saya akan melakukan passing data sesuai tema yang saya dapat, yaitu inventaris dan aset di halaman gas. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang passing data. Passing data merupakan proses pengiriman variabel array yang sudah berisikan data dari controller ke view agar bisa ditampilkan di blend. Nah, di sini saya sudah membuat di rows-nya. Di rows ini saya sudah membuat halaman home gas pada view, dan juga ini mengarah kepada gas controller juga sudah saya buat. Di sini saya juga sudah mengimport kelas gas controllernya. Nah, di sini juga sudah ada nyambung function dari gas controller tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke gas controller. Nah, di sini saya sudah membuat di dalam function indexnya sesuai dengan tema yang saya dapat. Nah, di bawah sini saya sudah melakukan passing data untuk menyambungkan halaman view ke controller ini. Jadi saya sudah membuat halaman home gasnya berada di view,
di sini sudah saya sambungkan. Di sini halaman view-nya sudah saya buat namanya homegas.bled.php. Nah, di sini sudah saya buat halaman home-nya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terlihat datanya. Di sini kelola investasi dan aset datanya. Lalu di sini ada daftar inventaris baru. Di sini ada statiknya, total barang-barangnya. Lalu di sini ada aksi-aksi cepatnya, bisa buat tambah barang atau pinjam barang langsung atau kembalikan barang atau melaporkan kerusakan, dan untuk menyetak laporan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, di sini juga ada informasi-informasi terkaitnya. Lalu bisa dilihat di sini di halaman ini di gas controllernya. Di sini sudah saya buat, kita contoh di start ini. Contoh di start ini mana ya, sebentar. Nah, di sini saya sudah melakukan pemanggilan dari gas controller. Di sini ada start total barang. Jadi dia langsung memanggil bagian dari total barang tersebut. Di sini ada totalnya 45. Nah, di sini dia akan muncul total barangnya ada 45. Nah, dan juga bisa contohkan yang di inventory-nya juga, ini gas controller. Nah, contohnya ini. Di sini dia bisa menampilkan, di sini inventory-nya sudah menampilkan ID, nama, kategori, status, dan data-data lainnya. Ada 3 data. 3 data yang saya masukkan ada laptop, proyektor, dan kursi. Nah, di sini dia tinggal memanggil nama-namanya. Nah, di sini ada inventory image-nya, di sini gambarnya, tapi saya belum memasukkan. Terus inventory dari namanya, dia tinggal memanggil inventory nama. Lalu di sini dia akan memunculkan nama dari inventory-nya, bakal muncul di sini. Sekian materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan kali ini. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan, atau penjelasan yang kurang tepat tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.